Dr. Tifa klaim dirinya setara Socrates, Plato, dan Galileo. Sampai pihak UGM geleng-geleng kepala. Sabar, sebentar. Kalau lagi ada orang ngomong, hormati. Ini persidangan, bukan debat. Ya? Ayo kembali belajar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang makin dirujak oleh netizen. Terutama setelah dia menjadi saksi ahli yang tidak ahli di pengadilan Solo beberapa hari lalu, ya kan? Iya, bagaimana tidak begitu ya? Dia telah menganalogikan ijazah Jokowi itu dengan capcay dan juga bakso. Selain itu dia juga menyamakan dengan baju yang sedang dijahit ya kan, yang pakai nggak usah bikin kancing lah, yang inilah, yang itulah. Jujur otak saya tidak bisa menjangkau korelasinya. Ya harus sadar lah ya, saya harus sadar diri. Ilmu saya belum setara dokter mangkrak. Dan konon teman-teman ya, mendengar ijazahnya disamakan dengan capcay, Jokowi ngakak. Konon lo ya, karena bisa jadi itu hanya ya netizen iseng, netizen jahil saja, ya toh? Iya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dr. Tifa klaim dirinya setara Socrates, Plato, dan Galileo. Sampai pihak UGM geleng-geleng kepala. Wajar ya, kan beliau ini pasiennya Pak Purnomo. Jadi wajar lah, kan kalau pasiennya Pak Purnomo biasanya mereka kalau ngomong itu ngelantur gimana gitu ya. Ini ciri-cirinya ini udah. Tinggal dijadwalkan aja ini nanti biar segera dijemput sama Pak Purnomo. Aduh. Socrates ya, Plato, Galileo. Siapa lagi, Pak? Hah? Kau ingin disetarakan dengan siapa lagi? Pihak UGM geleng-geleng kepala. Ya, orang gila mah bebas ya. Inilah perbedaan orang kurang sesendok, kurang seember, dan orang normal. Kalau orang normal ngomong kayak gini layak ditertawakan. Tetapi kalau orang kurang sesendok, apalagi kurang seember, udah biarin aja. Mereka bebas. Aduh, makin kesini makin kelihatan ya. Benar-benar sedeng. Lanjut. Selain pencerahan ya, tetapi juga membuka Mysterium Tremendum. Sudah 11 tahun ini ya. Mysterium Tremendum itu adalah sebuah misteri yang terus ditutupi ya, Tetapi misteri ini insya Allah akan dibuka
oleh kebenaran ilmu. Maka hari ini saya akan menyampaikan sisi dari ilmu untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh dua ahli yang lain ya, yaitu Pak Rismon Syanipa dan Pak Roy Suryo. Jadi terkait dengan dokumen ijazah yang menjadi misterium tremendum rakyat Indonesia ya, bangsa Indonesia ini, saya tidak mengurus benda matinya, saya tidak mengurus ijazahnya, saya mengurus pemilik ijazahnya. Jadi saya mengurus benda hidupnya. Iya, ini saya bingung sebetulnya teman-teman ya. Dan kebetulan juga ada netizen yang mencoba mengupload lah apa yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak barusan ya, seorang ahli spirituality yaitu terkait misterium tremendum ya kan. Wah, ini saya ketika mendengarnya wah gitu kan, apa ini, cerdas sekali ini orang gitu kan, menggunakan istilah-istilah yang aneh. Begitu di googling ya, ditelusuri oleh netizen, maknanya tidak seperti aduh, maknanya jauh api dari panggang ya. Nih, saya bacakan lagi nih apa yang disampaikan oleh netizen terkait misterium tremendum, yaitu frasa Latin yang dicetuskan oleh teolog Rudolf Otto ya, untuk mendeskripsikan pengalaman keagamaan yang menggetarkan, misterius, dan menakjubkan. Hubungannya dengan ijazah Jokowi apa gitu loh. Ya, sudah fix ya. Ini orang bukan hanya kurang sesendok tapi kurang seember ya. Ini udah jelas, nggak bisa dibantah lagi. Lanjut. Nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Nah, ini permasalahannya di sini, Bu. Ya. Sabar, sebentar. Ini satu gerombolan ini. Ibu kan seorang ahli, ya kan? Ibu telah mengikuti kasus ini, ya, kasus ijazah palsu Bapak Jokowi ini sudah sekian lama. Dan termasuk mentor, ya kan? Kemudian Ibu teliti dari sampel-sampel, ya kan? Sabar, sebentar. Kalau lagi ada orang ngomong, hormati. Ini persidangan, bukan debat, yo. Tapi yang menjadi acuan itu fotokopian lagi untuk disandingkan dengan sampel yang diduga ijazah Pak Jokowi yang dimuat oleh Dian Sandi. Yang jelas-jelas saat itu adalah oposisi, Bu. Nah ini harusnya Ibu mencecar Dian Sandi. Itu Ibu harusnya menuduh Dian Sandi telah memalsukan data, bukan Pak Jokowi yang Ibu uber ya. Ayo kembali belajar lagi ya. Nah, ini bener nih, kembali belajar lagi ya, atau mungkin lebih spesifik begini. Udah balik aja ke Pak Purnomo ya, kamu belum lulus. Kamu perlu penanganan Pak Purnomo dengan segera loh Tifa ya. Ya, agar kemampuanmu sebagai seorang ahli spiritualitil itu biar bisa kembali lagi gitu loh. Karena kalau tanpa penanganan Pak Purnomo udah jelas-jelas Tifa ya, kamu akan terus-terusan dinasihati oleh hakim langitan dan bikin ngakak loh. Coba bayangin loh, UGM aja mangkrak. Inilah ya, seorang dokter mangkrak yang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli spiritualitil. Lanjut. Analoginya begini Mas, saya mau masak capcay, saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Apa sih? Saya tidak perlu bikin saus tiram kan, saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu.
Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Iya, ini adalah konten yang saya singgung dalam opening tadi teman-teman ya, dan juga saya jadikan materi untuk membuat judul ya, bahwa Jokowi ngakak gitu. Apa-apaan ini? Ketika ijazahnya ya disamakan dengan capcay, dianalogikan dengan bakso ya, kemudian dipadu-padankan dengan membuat baju gitu. Tetapi ternyata bukan Jokowi yang terkekeh-kekeh ya. Hanya fotonya Jokowi. Berarti ini adalah ya netizen iseng. Tetapi ya memang sangat kocak sih. Baru sekarang ya saya mengetahui ya sebuah ijazah, selembar ijazah itu disamakan dengan capcay. Udah disaus tiram. Aduh, mangkrak. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan semoga ibadahnya berjalan dengan lancar. Gak terasa udah hampir seminggu kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebenarnya ya, aku tuh udah ingin mengurangi konten-konten tentang teroris ini. Itu tekadnya ya ketika masuk ke bulan puasa. Tapi nggak bisa, woy, nggak bisa. Apalagi tadi ya, ketika persidangan CLS di Solo, itu si Taufik khusus mendatangkan pendongeng dari Jakarta. Siapa? Si Tipa. Dia lucunya, ya ampun. Ya Allah Tuhanku, sakit perut kita melihat persidangan tadi. Padahal dia disumpah, wallahi katanya. Tapi banyak kali bohongnya di persidangan itu. Entah yang dia di luar itu yang bohong, apa yang ini yang jujur, kita nggak tahu. Itu kan tadi ditanya itu sama penasihat hukum dari UGM. Apakah Anda pernah melakukan, punya Scopus? Apakah Anda pernah menulis Scopus? Gitu. Kan jawabannya kan, oh pernah. Ada beberapa jurnal saya sudah masuk Scopus. Itu aja jawabannya. Ini enggak loh. Sampai dibawanya kita ke tahun 2500 tahun yang lalu. Bahwa dia menyamakan keilmuannya itu nggak perlu dibuktikan dengan Scopus. Karena keilmuan itu setara dengan si Socrates dan Plato. Ya ampun, ngeri kali kau tipe halunya. Karena dia tuh udah tahap oracle. Jadi dia tuh sebenarnya lebih cocok sebagai guru bagi yang menulis-nulis Scopus itu. Karena tujuan nulis Scopus itu kan katanya untuk mendapatkan yang tujuannya untuk mendapatkan poin lah, kalau dia dosen atau dia peneliti atau akademisi. Jadi itu ada untuk dapatkan nilai poin lah. Tapi itu nggak ada hubungannya menentukan orang itu layak disebut peneliti atau enggak katanya. Karena dia sudah menulis 5 buku. Padahal dia dari 40 buku yang akan dia tulis. Masih jauh kalah tipe, masih 35 buku lagi yang harus kau tulis. Jadi dia menyamakan itulah. Padahal cuma dia, Anda punya Scopus apa tidak? Pernah menulis Scopus apa tidak? Melebar kemana-mana kok bawa orang mendongeng ke zaman Plato. Ya Allah. Terus ditanya lagi sama ini, soal kacamata. Sama si Topik ya nanya lah sama pengacaranya. Dia bilang gini, gak ada satu orang pun di dunia yang setelah umur 40 tahun tuh gak membutuhkan kacamata. Jadi dia meragukan Pak Jokowi itu ya kan, kenapa dulu pakai kacamata sekarang enggak. Jadi dia gak percaya, karena Pak Jokowi gak pernah bilang kalau dia pakai lasik gitu. Jawaban Pak Jokowi justru waktu itu kacamatanya pecah dan dia gak punya uang untuk menggantinya. Terus apa hubungannya jawaban Pak Jokowi yang dulu itu? Mungkin dulu pecah kacamata dia nggak beli dan terus dia udah nggak membutuhkan lagi, jadi dia nggak pakai kacamata atau kemudian dia melakukan nasik. Terus apa hubungannya itu dengan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Dari mana itu ilmiahnya? Argumen kau itu tipe soal kacamata itu. Terus dia bilang ketika hakim nanya itu apa, dia bilang video itu ada foto yang dijajar-jajarkan gitu. Jadi dia bisa melihat lah. Jadi kalau dan
foto itu adalah video yang di freeze sih, jadi nge-freeze gitu. Jadi Pak Jokowi itu ketika orang itu pas foto nih Pak Jokowi, dia tuh ada tuh gerakan-gerakan yang bisa dianalisa, tapi kan di freeze, nge-freeze loh. Kita tuh nge-freeze kata di foto tuh kita nge-freeze, iya, nge-freeze. Jadi dia tahu tuh waktu Pak Jokowi itu di foto itu itu posisinya sebenarnya ada gerakan-gerakan yang bisa dianalisa. Tapi kan itu udah sistem foto itu adalah sistem memfreeze posisi kita pada ini. Jadi kita yang bergerak jadi nge-freeze gitu. Hakim pun bingung kali ya. Ini apa bahas? Gimana lah ini mengarahkan dia supaya nggak melebar kemana-mana. Terus kan gini, dia kan bilang kan Pak Jokowi itu orang yang nggak konsisten ya kan. Cobalah kita lihat, kita kaji-kaji gitu. Dia pernah bilang tuh, waktu mereka deklarasi. Dia tuh, waktu dia ditetapkan sebagai tersangka kan mereka tuh biasalah kan preskon kan, hampir setiap ada preskon lah, setiap ada peristiwa gitu. Gimana saya dikriminalisasikan? Saya sedang mengerjakan 5 doktor ya. Tapi tadi ketika di bawah sumpah, dia bilang dia sedang mengerjakan 2 doktor. Kandidat dari 2 doktor, program doktor, satu di UI, kedokteran UI, satu lagi di FISIP Unpad. Padahal udah jelas ya, banyak bukti bahwa dia itu di DO dari UI. Tapi itulah, kalaupun dia berbohong, dosanya tanggung sendiri lah. Terus kan dia bilang gini, dia sudah di sebuah acara talkshow kan dia pernah bilang tuh, saya ini sudah 35 tahun menjadi peneliti. Tapi tadi di bawah sumpah, saya sudah 25 tahun menjadi peneliti. Jadi udah menulis menjadi saksi atau menjadi pembicara, memberikan kesaksian itu udah nggak terhitung katanya. Masa nggak bisa dia terhitung berapa? Sebut aja lah berapa ini. Padahal dia bilang keilmuan itu harus dengan angka. Dia nggak bisa menyebut berapa kali jadi saksi untuk diminta keahliannya, untuk menjelaskan keahliannya itu. Dia bilang nggak terhitung saking banyaknya. Banyak itu seberapa? Jutaan, apa ratusan? Nggak bisa. Jadi jawaban itu mengambang semua. Sampai dibawa-bawa loh dia katanya ilmu itu, meramu ilmu itu seperti dia membuat analogi supaya orang mengerti. Tapi orang malah makin bingung. Seperti meracik capcay. Kemudian kayak tukang bakso itu ya. Tukang bakso itu kan dia tuh hanya meracik. Baksonya dia bisa pesan ke orang lain gitu. Jadi ilmuwan itu seperti itu kata kerjanya. Kita bisa punya ilmu, tapi kita punya pelayan namanya teknologi. Jadi kita tinggal prompting aja ke teknologi itu. Tapi ibaratnya kenapa ke capcay, ke bakso? Kenapa udah lapar kok tiba karena puasa jadi saksi. Terus gini, kan dia kan pernah, dia bilang, dari mana itu? Udah jelas-jelas mereka bilang itu yang ijazah yang dari almarhum almarhum dari kakak kelasnya Pak Jokowi yang wisuda tahun 1985, tapi bukan seangkatan Pak Jokowi yang selalu jadi yang mereka pamerkan kemana-mana. Udah jelas kan mereka membandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah almarhum seniornya Pak Jokowi kan. Tapi dia bilang tadi kami nggak pernah membandingkannya. Membandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang selalu kami bawa. Tapi kami hanya menjelaskan kalau seperti itulah ijazahnya UGM yang asli. Ada watermark dan ada emboss. Tapi kenapa tadi nggak kau bilang ada hologram? Kan kau yang bilang ada hologram dan materinya 500. Kan kau berkali-kali bilang kebohongan kau itu. Udah jelas materinya sama-sama 100. Kau sebut 500. Dan ada hologram. Di mana tempat hologramnya? Oh ada nih. Dia nggak kelihatan. Tadi nggak kau sebut itu kan soal hologram kan? Banyak. Terus gimana nih surat kau, buku kau yang kau kirim ke Donald Trump, ke PBB, kemana ke Putin? Mana buku kau itu udah kau kirim? Udah berkali-kali Pak Prabowo ke Amerika ketemu Donald Trump. Nggak ada itu buku kau. Buku Jokowi white paper mana? Nggak ada disinggung itu. Orang lagi sibuk perang, Tifa, sibuk perang. Sibuk membicarakan bagaimana mengakhiri perang perdamaian. Nggak akan mungkin teringat sama buku kalian itu. Ya Allah. Nggak bisa habis ya kita kok bicarakan orang ini. Sombongnya itu loh, NPD, mulut kasar.
Dia bilang Pak Jokowi sakit-sakitan. Di apanya itu sakit hati kita kalau baca tweetannya itu. Wajahnya udah hancur. Pak Jokowi dihina-hina nih. Kau yang ditiva ya, aku nggak tahu nanti ketika diminta pertanggungjawaban kau itu. Yang paling berat itu ya, lidah kau sama jemari kau tuh lah. Nanti apanya tuh pertanggungjawaban kau nanti kepada Tuhan. Dari lidah kau yang tajam dan jemari kau yang kejam. Ya Allah, mudah-mudahan kita jauhkanlah dari sifat seperti itu ya kawan-kawannya. Selamat malam ya. Sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah sahur. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Selamat menjalankan ibadah sahur. Waduh, ini bikinnya menjelang sahur ini. Wah. Ya, gimana menurut teman-teman ya? Apa yang disampaikan oleh mbak-mbak barusan ya, hampir 10 menit. Panjang kali ya kan? Tapi saya masih ingat gitu loh. Hal seperti ini mengingatkan saya ketika mengikuti kuliah umum pada saat menjadi mahasiswa dulu. Isinya daging semua, ya kan? Tetapi ada satu hal yang perlu saya komentari dan menurut saya kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh mbak-mbak netizen barusan mengenai sumpah si dokter mangkrak di hadapan hakim yang menyebut wallahi dan menurut mbak ini itu akan menjadi tanggung jawabnya si dokter mangkrak di akhirat nanti ya, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Begini mbak, mungkin mbak ini harus membaca juga ya hukum agama yang berhubungan dengan orang dengan kelainan jiwa atau dengan kata lain gila. Orang gila mah bebas mbak ya, nggak usah mempertanggungjawabkan apapun di hadapan Tuhan. Karena emang sedeng, apanya yang harus dipertanggungjawabkan. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.